Cinta Paparera Hedi Besu. Kembali lagi dengan torang Deka Channel guys di acara Pod Deka 1419 Channel dengan podcast bersama dengan Kak Angki. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak yang sedang menonton. Semoga sehat-sehat dan tetap bahagia dan jangan lupa senyum. Asik. Memang kancang ini mau bertanya. Baik, pada malam hari ini di samping saya ini ada salah satu tokoh pemuda Kabupaten Pohuwato yang mau koprol sadikin. Yang kalau bicara soal sumbangsi pemikiran, berikut juga dengan yang lain-lain memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Terutama keaktifan beliau baik di pramuka maupun di organisasi-organisasi ekstra. Baik, apa kabar Kak Angki? Boleh, dua loh. Untuk hari ini masih dalam keadaan baik. Oh ya, alhamdulillah. Memang tepuk tangan dulu untuk Tika Angki. Salah batin. Baik, Kak Angki, sebelum kita masuk mau masuk ke materi ini, kira-kira orang mau berkenalan dulu untuk Tika Angki ini. Untuk sebelum aktif di dunia organisasi kepemudaan di Pohuwato, pernah tidak aktif di pramuka selama Tika Angki berorganisasi ini? Organisasi apa yang pertama Tika Angki kenal begitu? Simpelnya begitu. Oke, baik. Cukup baik yang pertama sebelum saya masuk ke situ Kak Mamat. Mungkin saya mengapresiasi kerja-kerja anak muda yang bergerak dalam bidang konten kreator serupa kayak yang sedang hits hari ini. Deddy Corbuzier misalnya dalam podcastnya yang cukup terkenal di Indonesia hari ini. Saya cukup mengapresiasi karena bagi saya ini sebelum masuk ke situ ke pertanyaan tadi, bagi saya konten-konten kreator merupakan satu kemajuan besar yang perlu kita kembangkan bersama, terutama di Pohuwato yang hari ini ya cukup baik pemudanya dalam hal ini, SDM-nya yang cukup baik. Maka dalam kesempatan ini saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan, mengapresiasi. Terima kasih. Ini podcast ya? Iya, podcast yang itu bagi saya pribadi itu merupakan inisiatif yang cukup bagus di era digital hari ini. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk orang punya podcast ini. Insya Allah berkembang dan insya Allah akan maju ke depannya. Ya, jadi kalau target podcastnya orang ini ke Angki, pertama orang untuk podcast ini tidak ada batasan tamu undangan, mau anak pramuka, mau bukan anak pramuka, baik dari unsur politisi ataupun birokrat pemerintahan, ASN ataupun lain-lain. Ini tetap orang akan undang ke sini membahas tentang hal-hal isu-isu hangat yang ada di Kabupaten Pohuwato seperti itu. Kembali ke pertanyaan tadi Kak Angki. Tika Angki kan ini so banyak sekali melalang buana di organisasi-organisasi kepemudaan. Untuk berbicara organisasi, Kak Angki ini sebelumnya untuk pertama kalinya Kak Angki kenal organisasi apa? Iya, baik. Saya bisa menangkap apa yang dimaksud oleh Kakak Mamat ini. Ya meskipun beliau ini adik saya di keluarga. Tapi ya, pertanyaan ini mungkin baru kali ini ya saya mungkin berbicara dengan kakak-kakak pramuka. Kebetulan kita masih berada di sekretariat pramuka Pohuwato, Koarcap. Sebelumnya saya mau bilang saya merupakan anak pramuka yang memang lahir dibentuk di semasa saya waktu masih sekolah di SMA Negeri 1 Lemito. Untuk Kak Angki. Memang kalau berbicara saya bergabung pertama kali di organisasi kepramukaan, ini cukup panjang ceritanya Kak Mamat. Tidak apa, ceritakan semua Kak. Kalau saya mau bicara soal pengalaman, tentu waktu yang diberikan malam ini tentu tidak akan cukup, sehingga pesan-pesan inti saja yang mau saya ceritakan malam ini. Awalnya memang organisasi yang saya geluti pertama ya ini Bantara di SMA Negeri 1 Lemito. Saat itu saya masuk di SMA Negeri 1 Lemito tahun 2000
2011, 2010, 2011 saya Berarti masuk. ketika Yusuf Lahu Pertika Jono pernah kader kamar ini. Oh iya, Gitu. beliau itu senior saya dalam segala hal. Oh. Ya, siapa yang tak kenal Yusuf Lahu di PU atau ini. Bahkan beliau cukup terkenal di Provinsi Gorontalo ya, tidak hanya di Yusuf Lahu pasti di terkenal sama Kak Puhuato. Yusuf ini. Terus Kak, selepas dari Bantara masuk, bagaimana pertama tika Angki kenal pramuka itu sampai memotivasi, kita mau coba dulu ini pramuka ini, bagaimana dia perasa ini pramuka ini? Iya, oh iya, ini menarik untuk saya ceritakan. Memang di situ banyak pengalamannya Kak Mamat. Terutama momen saat dimana saya dibujuk rayu oleh senior saya. Saya mungkin izin menyebut nama di sini. Siap. Boleh. Termasuk ada kontribusi pemikiran dari Kak Yusuf Lahu saat itu. Keren, Kak Yusuf. Ada Soeharto Abdul saat itu, ada siapa lagi, ada Pepen ada di situ juga, termasuk juga senior-senior yang hari ini berperan aktif di dunia kepramukaan. Oh ya. Pengalaman itu saya ikut masuk di kader di 2011 ya, 2011. Saya di kader saat itu, saya kebetulan di kader jadi angkatan 07 di iya, SMA di SMA Negeri 1 Lemito. Tepuk tangan dulu untuk SMA Lemito. Keren ini. Terus Kak, habis di kader berproses bagaimana itu Kak? DP proses itu? Iya, prosesnya mungkin seingat saya tahun 2011 saat saya masuk, dunia kepramukaan memang masih sangat center diperbicarakan, dan itu rasa-rasanya kalau tidak masuk di Bantara saat itu kita kehilangan satu wadah yang untuk kita berproses lebih baik lagi. Karena saat itu senior-senior saya dulu waktu saya masuk di SMA itu mereka ya mungkin kita bisa melihat dari seragamnya yang cukup menarik waktu itu, dan itu merupakan satu alasan kenapa saya bergabung di dunia kepramukaan, terutama satu sisi itu dari segi pakaian dan keaktifan mereka di sekolah saat itu. Tepuk tangan dulu untuk pramuka ini. Saya lihat tadi standby dia di tombol tepuk tangan. Selepas kan tentu kalau di SMA ini kan cuma berapa tahun Bantara lulus. Pas lulus itu apakah kan rata-rata anak pramuka sekarang ini pas lulus sekolah habis, so tidak mau proses lagi. Apakah Tika Angki itu masih proses di mana, misalnya kalau bukan di Dewan Kerja mungkin di Dewan Ambalan tetap memberikan, atau tiba-tiba hilang macam orang-orang kebanyakan? Oh iya, tidak. Saya memang kalau berbicara tentang dunia kepramukaan, saya kira tidak selalu berbicara soal berperan dalam struktur, saya kira. Karena sekali kita ikut di kader dalam dunia kepramukaan, ya kita selamanya menjadi anggota pramuka yang aktif begitu. Tetapi memang pasca setelah saya lulus dari sekolah SMA Negeri 1 Lemito, saya melanjutkan studi di Universitas Iksan Gorontalo, yang memang saat itu saya diajak oleh Kak Marlan saat itu, diajak untuk bergabung di kepengurusan di DKC Puhuato. Hanya saja memang saat itu saya masih berada dalam kepengurusan organisasi kepemudaan yang lain. Ya itu tidak bisa, kalau saya baca di dalam aturan organisasi saya saat itu tidak bisa dua organisasi, sehingga walaupun organisasi satu ini cuma anggota biasa tetap tidak bisa itu. Iya, tidak bisa saat itu, dan mungkin barangkali masih sama aturannya. Tetapi saat itu saya bilang ya saya mau, dan beliau cukup terbuka dengan saya sehingga alasan saya cukup diterima saat itu oleh Kak Marlan. Gitu kan. Ini tepuk tangan dulu untuk Kak Alan, semoga Kak Alan menonton ini. Jangan lupa bagikan ini link video Kak Alan. Terus Kak Angki, apakah sebelumnya Tika Angki, terima kasih kru DK Channel, memang bagus ini. Keren sekali ini kopi tarang. Ini kopi tarang ini macam air koala di jembatan Nagit ini kopi. Ini kopi satu bungkus jadi 2 galas, baru DP pol lagi, ini galas memang terbaik ini kopi. Iya, memang di pramuka memang kadang-kadang begitu, kadang-kadang. Sejak lama begitu. 1 dibagi 2. Oh, betul. Korsa, iya, Korsa. Kompak bersama. Oke, Kak Angki, saya pernah dapat bisik-bisikan bahwa Tika Angki ini dari dulu, dari semua 13 kuartir ranting hanya DKR Lemito yang aktif waktu itu.
untuk 2 periode 2014 sampai di 2019. Dan saya dapat bisikan-bisikan tetangga Tika Angki termasuk anggota DKR di situ, bahkan mensukseskan KMD pertama Kuarca Poto di Lemito. Betul itu Kak Angki, itu kabar itu atau hoax ini? Oh iya, iya itu benar. Itu semasa saya masih aktif di DKR ya, di DKR. Saya ikut setelah dari Bantara dan itu sudah lulus dari SMA, saya membrong ikut bergabung di DKR Lemito. Saat itu memang pelaksanaan kegiatan kepramukaan memang kalau mohon maaf ini kalau saya mau bilang saat itu memang hidupnya di wilayah sana, di wilayah barat. Ini bukan bicara soal Gobar ya. Ini memang iya. Nanti mau bahas itu Gobar itu. Ya nantilah. Nanti. Ya. Itu memang di wilayah sana, kebetulan itu di wilayah Kecamatan Lemito di DKR kami. DKR memang saat itu baru dibentuk dalam ya belum lama, masih 1 tahun saat itu dibentuk. Hanya memang kenapa saat itu dilaksanakan itu mungkin bagian dari program Kuarcap saat itu sehingga dibuatlah di Kecamatan Lemito. Tetapi memang semangatnya kita melaksanakan kegiatan, bahkan tidak hanya itu, kita bahkan melaksanakan pelaksanaan kemah di Lemito yang kita sebut saat itu ya, tersebut dengan Perwalta, perkemahan awal tahun Perwalta. Iya, saya ingat sekali kegiatan Perwalta itu kita laksanakan di awal tahun, perkemahan awal tahun. Seingat saya di 2014, 15, 16 ya kalau saya tidak lupa. Itu termasuk ada Kayu Suplawo di situ juga yang ikut berkontribusi ya memang beliau banyak terlibat di dalam agenda-agenda kepramukaan di Pohuwato. Ya saat itu kita laksanakan Perwalta, tapi akhir-akhir ini mungkin ada kendala di lapangan sehingga apalagi 2019 sampai 2021 ini masih di suasana Indonesia masih dalam keadaan ya kita tahu bersama ada pandemi COVID-19. Sehingga kegiatan itu tidak berlangsung sampai dengan hari ini, dan kita doakan mungkin bisa dilaksanakan di kecamatan-kecamatan lain dengan judul yang berbeda tentunya. Ya begitu. Dan sekarang ini sekedar informasi Kang Angki, karena Tika Suplawo ini sudah jadi ketua Kuaran Wanggarasi, sekarang DKR betul. aktif sekali untuk DKR Wanggarasi ini. Semoga tetap terjaga di kekompakan. Itu karena kerja-kerja beliau memang beliau kita sebut dengan istilah Bapak Pandu ya, kalau biasanya orang-orang memanggil senior itu begitu. Dan ada juga dia memanggil sarjana ilmu pramuka. Itu Kak, saking beliau mengabdikan dirinya untuk kerja-kerja kepramukaan yang ada di Pohuwato. Memang kontribusi kayak iya, jadi kalau misalnya ada nanti ini kita usulkan dia menjadi apa ya? Semacam nama jalan ya kalau tapi nanti ini mudah-mudahan tidak bertentangan dengan mudah-mudahan beliau ini tidak bertentangan dengan apa ya regulasi-regulasi yang ada nanti. Betul. Jalan Jono begitu. Iya. karena kontribusi pemikiran beliau kalau saya melihat dengan kasat mata itu memang benar-benar ada. Bayangkan beliau saat ini yang sudah disebutkan tadi sudah menjadi ketua Kuaran di Wanggarasi, itu memang nampak sekali bangkitnya kegiatan-kegiatan yang lahir dari pemikiran beliau. Ya meskipun tidak menafikan juga ada kontribusi orang-orang di luar beliau. Tapi beliau yang saat ini yang kita bisa lihat bersama itu beliau yang paling nampak sekali. Berarti kontribusi kayak jadi tidak salah mungkin ya kalau saya mau usulkan beliau bisa diberikan satu nama jalan ya di minimal biar mau jalan dari masuk dari muka Kuarcap sampai di sini. Ya meskipun hanya 5 meter barangkali bisa. Ini mohon maaf Kak Yusuf. Terus Kak untuk pramuka, apakah sekarang kan kalau bicara organisasi kepemudaan yang sempat disampaikan oleh Kak Angki kemarin, bahwa andai kata waktu itu Kak Angki tidak memegang jabatan inti di organisasi yang kepemudaan yang Kak Angki geluti kemarin,
tidak menutup kemungkinan juga Kak Angki waktu itu akan terima tawaran, oh saya harus masuk. Oh iya, iya. Saya itu yang saya bilang tadi, saya mau bilang iya itu melekat sekali ke saya, jiwa itu masih melekat sekali. Bahkan kalau tidak bertentangan barangkali saya mau ambil kesempatan itu. Betul, betul. Dan itu tadi sama potensi program-program yang ada di kepramukaan justru itu yang membuat saya sehingga hari ini saya masih mampu beraktivitas di luar kepengurusan pramuka tadi itu. Terus Kak, apakah ketika Angki juga meyakini bahwa apa yang saat ini Tika Angki dapatkan aktif di organisasi kepemudaan, sekarang juga aktif di KNPI Kak Angki ya, KNPI Kabupaten Pohuwato. Apakah juga Tika Angki menganggap bahwa apa yang sekarang ini saya dapatkan itu tidak lepas dari pramuka, saya dulu pernah aktif di pramuka begitu? Oh iya, itu saya mau mengatakan itu tadi. Benar yang ditanya tadi itu memang menjiwai saya sehingga saya melihat mental itu dibangun sejak saya masih masuk di Bantara, sejak awal saya masuk Bantara. Ya, Bantara saat itu ada Laksana juga kalau tidak salah. Hanya memang saya kehilangan waktu di sekolah sehingga tidak ikut sampai melanjutkan di Laksana hingga selesai di Bantara. Tetapi setelah saya pikir-pikir, rasa-rasanya memang potensi kepemudaan atau jiwa kepemudaan saya memang dibentuk saya sejak masuk di Bantara itu, sehingga beberapa organisasi saya bisa ikut di dalamnya. Gitu. Tepuk tangan dulu untuk Kak Angki. Iya. Jadi jangan jangan merasa orang anak-anak pramuka itu tidak bisa berbuat apa-apa setelah pasca dari Bantara. Bisa. Kalau saya justru melihat saya harus banyak terima kasih saya telah dikader di Bantara. Saya masih ingat-ingat betul senior-senior yang saat itu memberikan motivasi penguatan terhadap kader-kader saat itu. Saya ingat-ingat betul. Dan saya dibentuk dari situ memang. Saya tidak bisa pungkiri bahwa memang kecakapan hari ini yang bisa saya miliki memang dibentuk dari situ, sehingga saya merasa perlu untuk berterima kasih kepada senior-senior saya. Saya mau cerita begini lagi. Pengalaman saya saat itu entah kalau tahun ini pola pengkaderannya bagaimana, tapi seingat saya saat itu di 2010-2011 itu memang kita pernah ditegur oleh kepala sekolah saat itu. Waktu pelaksanaan pengkaderan itu, entah kalau tahun ini saya kurang update lagi soal pengkaderan di sekolah. Tapi saya saat itu melaksanakan pengkaderan ya dalam tanda kutip agak sedikit ekstrim ya, sedikit ekstrim masih. Ya, fisik juga dibentuk saat itu. Kita mungkin tahu bersama bagaimana banyak DP Bapolonco daripada. Iya. Kita banyak bahkan saat itu kita lebih digodok di mental itu ketimbang pengetahuan. Tapi secara berangsur-angsur kita digodok dengan begitu juga ilmu juga ikut sejalan dan seirama dengan penggodokan itu. Saya ingat persis saya di 2011 itu disuruh naik gunung saat itu. Itu waktu pengambilan kalau nggak salah pengambilan TKU. Waktu pengambilan TKU memang itu pengalaman bagi saya yang meskipun saya mau lupakan tapi tidak bisa. Itu memang tertanam sekali di otak saya bagaimana cara mengambil itu tadi TKU. Butuh perjuangan, sehingga perjuangan itu menurut saya tidak bisa saya hilangkan dari pengalaman saya. Itu yang bisa membuat saya hari ini masih bisa duduk di tempat ini barangkali. Tepuk tangan dulu untuk Kak Angki ini. Keren. Terus Kak Angki, ini kalau bicara tentang pramuka tidak bisa kita pungkiri bahwa sosok Kak Angki yang pernah memegang kursi kepemimpinan di salah satu organ ekstra di Kabupaten Pohuwato, kalau boleh saya sebut yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, bahwa Kak Angki mengakui andai kata kita tidak pernah mengikuti pramuka pada saat itu, mungkin kelihayan dalam berbicara, mungkin pergaulan dan seterusnya mungkin tidak akan pernah terbentuk dan ujung-ujungnya tidak akan menempati
jabatan tersebut atau bahkan tidak pernah kenal dengan organisasi, Iya. jadi orang yang apatis. Begitu. Iya, saya begitu. Akhir-akhir saya berpikir begitu. Memang mungkin barangkali tanpa itu saya tidak menemukan jalan ini yang disebut bisa menempati posisi strategis di dalam satu organisasi ekstra di Pohuwato. Yang itu tadi yang saya ceritakan di awal. Memang kontribusi pemikiran, memang mental juga dibentuk dari situ, sehingga saya duduk di tempat ini harus banyak berterima kasih dengan proses yang sudah saya lewati kemarin. Sehingga saya berharap kalau ada yang teman-teman menonton video saya hari ini dengan Kak Mamat, ya barangkali bisa dijadikan motivasi bahwa tidak semua yang ya saya mendengar ya suara-suara sumbang di luar sana yang sempat saya dengar bahwa anak-anak pramuka itu memang ya biasanya cuma ngomongnya yang besar, tapi ya saya merasa tidak begitu ya, dan bahkan kalau kita bisa lihat ya silakan saja cek siapa-siapa yang bisa menempati posisi-posisi hari ini yang strategis di Kabupaten Pohuwato. Dan itu tidak lepas dari prosesnya di pramuka kemarin. Iya, saya merasa itu merupakan kontribusi dari pramuka yang sudah teman-teman atau kakak-kakak senior kita yang sudah lalui, sehingga itu menjadi momen awal inspirasi dari itu saya kira. Baik. Minum kopi ya, saya mau kita mau coba jaga tanya-tanya terus. Ini memang nanti sekiring baru. Iya, saya izin. Yo, bismillah tuh dulu. Kalau agak sedikit tawar karena memang ini diambil dari koala Jembatan Nagit. Iya. DP manis pas, mau DP pahit yang tidak pas. Terus ya, kalau kopi begini memang biasa di kita, bahkan tanpa gula pun kita sudah ya barangkali yang ada di sini juga merasakan bagaimana di pramuka diberi kopi tanpa gula ya. Kita Upik ini jaga minum kopi tanpa air. Oke, Kak Angki. Iya. Kita sedikit beranjak dari untuk perkenalan proses di Kak Angki berpramuka sampai pada akhirnya Kak Angki menjadi bisa kita katakan adalah salah satu tokoh pemuda di Kabupaten Pohuwato. Dan kita sedikit bergeser dari situ Kak Angki. Terkait dengan isu kedaerahan yang saat ini jadi perbincangan hangat di kalangan para pemuda. Ya, hampir di setiap warkop kalau saya mau nongkrong itu, apalagi di 008 di Kikio itu, ini semua promosi dulu nih. harus tak ini nih ya. Jadi pasti berbicaranya Pohuwato ini begini, ada beberapa isu yang di ini. Saya memulai isu yang paling hangat dan sedang tidak henti-hentinya dibahas di Kabupaten Pohuwato, ya ini soal lingkungan ini Kak Angki. Kita tahu bahwa saat ini kalau dengan ada istilah Tanjung Panjang yang beberapa yang seharusnya mangrove menjadi salah satu tumbuhan atau tanaman yang dilindungi, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, ini dibabat dan seterusnya. Menurut Kak Angki selaku pemuda, apa yang kemudian bisa pemuda lakukan untuk hal ini kan sudah terjadi, untuk tidak lagi terjadi, cukup bahwa itu saja, begitu, pencegahan lah istilahnya begitu Kak Angki. Oh ya, ini sejak saya mau berangkat kemarin pertanyaan ini yang sudah saya pikir, barangkali ini yang nanti akan ditanya. Tapi memang terjadi pertanyaan ini. Memang kalau berbicara soal lingkungan, kebetulan saya memang di tahun 2019-2020 sempat mengadvokasi kejadian-kejadian atau yang berkaitan dengan lingkungan. Memang karena Pohuwato berada dalam satu daerah yang sebagian besarnya itu merupakan hutan dan di hulu hilirnya ini adalah hutan mangrove, sehingga saya merasa kenapa saya mengadvokasi pembebatan hutan mangrove yang ada hutan lindung ya, yang ada di wilayah Kecamatan Lemito di desa Wanggarasi Tengah. Desa Wanggarasi Tengah. Di 2019 itu saya mengadvokasi dengan kawan-kawan saya karena memang ada informasi yang kami dapatkan dari masyarakat setempat, itu ada pengrusakan atau pembebatan hutan mangrove.
kami saat itu mengecek langsung memang di. Jadi langsung turun ke lapangan. Iya, langsung turun di lapangan dan kita lihat langsung dan memang benar di lokasi yang kita datangi itu memang ada pohon-pohon yang masih baru, yang masih hijau-hijau kita lihat di babat. Ya kalau kita hitung-hitung ya mungkin ribuan pohon yang. Ribuan pohon. Iya ribuan pohon. Itu kalau kita hitung-hitung ya bisa mencapai 5 hektar. Itu baru dalam satu titik. Itu baru dalam satu titik Kang Mamat. 5 hektar itu. Ya kurang lebih lah 5 hektar yang di babat saat itu. Dan kemudian saya karena merasa prihatin dengan kejadian itu, saya kemudian mengumpulkan informasi tambahan di masyarakat sambil mengecek langsung kita kumpulkan dan kita menyimpulkan bahwa ini memang ada yang menginisiasi pengrusakan itu. Terus Kak, dari sekian banyak persoalan lingkungan, mulai dari terumbu karang, mulai dari penangkapan ikan dengan cara-cara yang tidak benar, kenapa ini mangrove ini yang paling menjadi isu sentral sampai kemudian ini diangkat di dalam sebuah dialog yang sampai sekarang dialog itu mungkin tidak ada henti-hentinya. Apa pentingnya mangrove ini untuk Kabupaten Pohuwato dan untuk Kabupaten Pohuwato khususnya untuk tempat mangrove itu ditanam? Apa DP penting itu Kak Angki sampai ini menjadi isu sentral begitu? Oh iya, ini sangat penting sekali Kang Mamat. Beberapa artikel yang berbicara soal lingkungan, terutama spesifiknya lebih ke mangrove wilayah pesisir, itu memang menjadi penting untuk kita lindungi bersama. Deforestasi atau penembangan secara liar atau alih fungsi lahan itu yang menjadi, kalau saya menebak-nebak ya, ini masih menebak-nebak, nanti kita periksa bersama apakah benar tebakan saya bahwa hari ini Pohuwato mengalami cuaca yang begitu panas. Saya menduga nanti kalau kita bisa cari bersama informasi lebih detailnya. Tapi saya menduga, dan ini dugaan saya mungkin karena deforestasi alih fungsi lahan pengembangan pohon yang secara tidak langsung itu bisa mempengaruhi keadaan sekitar. Apalagi Kang Mamat, saya memang kebetulan memang anak asli Lemito. Itu wilayah Lemito memang wilayah pesisirnya itu dikelilingi oleh pohon mangrove memang. Ada beberapa jenis mangrove di wilayah pesisir Lemito sana sampai wilayah Pepayato. Saya merasa kalau tidak dilakukan advokasi atau penyadaran terhadap masyarakat, saya kira ini akan berdampak ke yang lebih besar lagi dampaknya. Bisa sampai ke produksi ikan, bibit-bibit ikan yang tidak lagi banyak. Saya kira itu dampak yang lebih besarnya ke situ. Apalagi kalau kita buka regulasi soal lingkungan, itu akan bertabrakan dengan regulasi-regulasi yang mengatur itu. Apalagi kalau saya ingat ya, di tahun 2010, 11, 2012 itu waktu saat kepemimpinan Pak Syarif Buinga, itu beliau mengeluarkan instruksi bahkan 2 kali. Beliau mengeluarkan instruksi untuk tidak lagi melanjutkan pembabatan itu. Tetapi kan akhirnya kita bisa melihat juga hari ini ada berapa ya kita mungkin bisa lihat ya bagaimana hari ini. Kang Angki kan itu mangrove dibabat, kemudian dibuat satu tambak gunanya untuk pembibitan ikan. Sementara kalau Kang Angki sampaikan tadi, mangrove itu untuk efeknya ketika dibabat itu ikan-ikan akan akan berkembang biak itu akan terganggu. Tapi tujuan mangrove dibabat itu kan rata-rata untuk dibuat tambang, dibuat kolam ikan, penangkaran ikan dan seterusnya. Saya rasa kalau dari segi pengembangbiakan ikan itu tidak berpengaruh, begitu. Oh, tidak begitu. Karena memang wilayah tambak kita yang ada di Pohuwato hari ini memang cukup banyak itu di budidaya ikan bandeng ya dan udang. Dan itu kan nanti diekspor di luar, entah di luar daerah atau bisa di luar di luar negeri ya. Jadi poin yang Kak Angki ingin sampaikan terkait dengan mangrove pada khususnya pengembangbiakan ikan ini apa begitu? Ya, saya tidak mau berbicara soal itu ya. Saya lebih ke harus hati-hati soal jangan sampai nanti saya disomasi lagi oleh ketua Serikat Petani Tambak nanti bahaya. Saya tidak mau berbicara soal itu pembibitan tambak dan lain sebagainya. Saya mau bicara soal bahwa
deforestasi, penebangan pohon mangrove yang sembarangan, itu saya kira perlu kita tegur bersama. Ya, karena efeknya pada perubahan iklim itu, Iya. global warming, pemanasan global. Iya. Oh. Itu apalagi kalau kita lihat hari-hari ini, Bapak Presiden Jokowi hari ini memang gencar-gencarnya untuk merehabilitasi kawasan yang sudah rusak. Tapi semoga nanti informasi yang ada di wilayah Papua itu bisa sampai ke telinga beliau untuk bisa melaksanakan program nasional tadi untuk pemulihan wilayah yang sudah menjadi dalam tanda kutip rusak ya, alih fungsi lahan dan lain sebagainya. Terus Kang Ki, ini mangrove yang dorang babat ini apakah ini adalah tanah negara atau pengklaiman kemudian mereka babat seperti itu, dan sejauh Tika Angki beradvokasi dari tahun 2019-2020 bahkan sebelumnya, apa kemudian tindak lanjut dari yang Tika Angki ada advokasi itu? Apakah tetap pembabatan tetap terjadi atau terhenti, hanya sekedar terhenti atau terhenti kemudian ditanami kembali? Nah ini menarik. Saya mau bilang begini, ya, ini agak lucu, yes, bercampur ya. Ya meskipun saya yang mengadvokasi, tapi saya merasa begini, wilayah yang saya ceritakan tadi, yang 5 hektar tadi, itu kita pernah laporkan di Polres Pohuwato, dan saat itu kita turun di lapangan ya, saat itu mengecek langsung lokasi yang saya bilang tadi 5 hektar itu. Saya turun bersama dengan kawan-kawan tentunya. Ada Kasat Reskrim Polres Pohuwato saat itu yang dijabat oleh Bapak Saiful Kamal saat itu. Kita juga turun bersama KPH wilayah Lemito sana. Kita turun Kesatuan Pengelolaan Hutan. Yang mereka punya hak untuk ya itu mengukur-ngukur dan lain sebagainya. Saat itu kita turun bersama. Kita cek langsung bahwa apakah ini wilayah yang kita dugaan tadi benar, bahwa apakah ini memang dibabat. Kita cek, apakah juga kita cek saat itu kita cek apakah wilayah ini masuk dalam kawasan hutan lindung dan benar adanya. Wilayah KPH Lemito saat itu mengukur dan mengecek langsung di peta yang miliknya KPH. Itu memang masuk dalam kawasan hutan lindung. Saat itu yang menjadi saksi Bapak Kasat Reskrim saat itu. Dengan Kang Ki juga waktu itu. Iya, itu. saya ikut hadir saat itu dengan kawan-kawan yang mengadvokasi. Dan terakhir kita mendengar kabar ya. Kita mendengar kabar bahwa ternyata yang kita advokasi itu sudah menjadi kawasan tambak. Agak lucu memang. Saya mungkin ini teguran bagi kita yang kemarin mengadvokasi, apakah ada kelemahan mungkin yang kita abaikan mungkin sehingga itu tidak diproses baik. Saya tidak menyalahkan pihak yang berwenang dalam hal ini, pihak kepolisian, atau saya justru mengacak ke diri saya dan kawan-kawan, apakah ada yang kurang yang kita laksanakan saat itu sehingga ini tidak diproses dengan baik. Tapi menjadi tamparan juga bagi daerah atau pihak yang kita laporkan untuk lebih menseriusi laporan-laporan yang hadir dari bawah, dari masyarakat. Karena memang itu tadi, Pohuwato ini memang dikelilingi oleh wilayah mangrove yang harus kita jaga bersama. Tetapi kan faktanya hari ini kita melihat di berbagai kecamatan, desa ada. Dan kalau Kang Mamat masih ingat, berbicara soal mangrove ini memang sensitif sekali, apalagi di Pohuwato dengan segala macam banyak sekali yang harus ditabrak ini banyak sekali, sehingga itu yang menjadi barangkali ya dengan macam-macam itunya tadi itu, sehingga proses yang kita laporkan itu tidak berjalan dengan baik. Saya mendengarnya ke situ. Saya tidak menyebut oknum siapa, dan saya mendengarnya ke situ. Terus Angki, kan tadi pada akhirnya yang Angki advokasi ini sudah ditambak, mulai jaga tanam dan sebagainya. Apakah Tika Angki kemudian tidak berniat lagi untuk mengadvokasi atau capek? Daripada kita mau advokasi tidak mendengar, biar aja begitu saja. Saya Kang Mamat tipikal orang yang tidak pantang putus asa.
saya masih merasa bahwa ada yang perlu diperbaiki dalam advokasi kita kemarin. Tetapi juga itu tadi, ini tamparan juga bagi pihak yang berwenang dalam hal ini untuk mendeteksi siapa otak di balik penebangan ini. Dan saya kira kalau ada yang menonton teman-teman atau pemuda di Pohuwato untuk sama-sama sadar diri terhadap lingkungan sekitar kita. Karena memang kalau berbicara soal kerusakan lingkungan hari ini dalam hal ini wilayah pesisir, memang belum saat ini kita rasakan, tetapi dampaknya mungkin kita akan rasakan di generasi berikutnya 10 sampai 50 tahun ke depan. Dan tidak menunggu 10 tahun ke depan, bahkan hari ini kita sudah bisa rasakan ya dampaknya. Bagaimana keluhan nelayan hari ini yang mereka mengeluhkan bahwa hasil tangkapan ikan kita tidak serupa kemarin-kemarin, dan ini masih perlu dibuktikan masih perlu dibuktikan apakah memang benar-benar ini efek dari deforestasi tadi atau alih fungsi lahan, sehingga itu yang masih perlu kita deteksi bersama. Itu ikan itu kalau Solangka itu DP bukti ini so ada, muka pasar itu ikan so mahal. Itu DP bukti kecil. Itu baru di bagian barat itu. Iya, ini tarang bulan biasanya kalau mahal itu tarang bulan. Tarang bulan lagi. Tarang bulan. Itu baru bagian barat. Itu kalau di bagian Paguat sana itu Maleo dan seterusnya itu 10 meter dari pinggir jalan masih hutan lindung. DP 10 meter ke sana lagi itu memang kobong entero itu. Itulah memang kobong entero. Jadi itu yang harus jadi. Bahkan yang lucunya hutan lindung di situ ada pos kehutanan. Dorang jaga-jaga ini yang di. Jadi ini pesan juga, ini seharusnya edukasi juga untuk para pemegang kuasa, pemegang regulasi, kedepannya harus menseriusi apa yang menjadi laporan daripada generasi-generasi muda. Bukan artinya orang bermaksud untuk melawan, tidak. Tapi intinya ini bermaksud demi kebaikan daerah di kedepannya begitu. Terus Kangki, dari presentasi katakanlah 100% hutan mangrove yang ada di Kabupaten Pohuwato, sejauh Tika Angki mengadvokasi persoalan mangrove dan lebih luas lagi lingkungan, Kangki bisa mempresentasikan kira-kira masih sisa berapa persen tanaman mangrove di Pohuwato yang masih kita bisa harapkan ke depannya ini masih akan bertahan, dan pasti anak cucu kita pasti masih punya harapan untuk Balia, oh begini nih mangrove atau tangalo ini. Begitu itu. Iya, mangrove itu tangalo. Sering disebut gagal itu bikin pagar. Iya, tangalo. Apa tadi pertanyaan? Lagi berapa persen yang masih ada? Kalau detailnya mungkin saya tidak bisa menyebut detailnya secara detail angkanya, tapi secara kasat mata kita bisa lihat di lapangan bersama bahwa memang hari ini penembangan itu masih terus terjadi. Bahkan baru-baru ini terdengar kabar di wilayah yang sama, di wilayah Lemito itu terjadi hal yang serupa. Tapi ini kabar nanti masih kita bisa cek bersama di lapangan. Tapi itu yang terjadi. Kita butuh pemuda dalam hal ini karena ini masih semangat-semangat 28 Oktober masih semangat-semangatnya anak muda untuk lebih memperhatikan wilayah yang kita sebut tadi. Tidak hanya itu barangkali lingkungan secara umum. Apalagi kita bergeser sedikit dari wilayah pesisir ke paling itu laut terumbu karang. Itu. So kompleks. Bicara Pohuwato ini sudah kompleks permasalahannya. Kalau Bupanyaki ini so komplikasi. Kalau Bupanyaki so parah ini, so parah. Tapi saya masih punya harapan besar teman-teman. Saya masih punya harapan besar bahwa ini pada akhirnya akan menemukan satu momen kejenuhan di mana bahwa kesadaran itu akan hadir baik dari pemegang kekuasaan maupun anak-anak muda yang merasa bahwa ini perlu kita jaga bersama. Saya masih punya harapan itu. Terus Kangki, untuk mangrove ini dengan sisa mangrove yang ada ini, Kangki kira-kira Balia ini akan bertahan sampai berapa tahun? Ini sisa mangrove yang masih ada ini. Terus juga itu dulu akan Kangki Balia tinggal bertahan berapa tahun ini setahu begitu. Untuk menjawab itu saya kira itu tadi peran anak muda peran anak muda, peran anak-anak pramuka juga yang Sakabahari di situ. Apalagi ada banyak sekali sebenarnya elemen-elemen yang perlu memperhatikan itu.
banyak sekali yang bisa kita gunakan. Ya. Apalagi ya, saya masih punya itu tadi optimis sekali bahwa deforestasi penebangan alih fungsi lahan itu akan berhenti dengan sendirinya. Juga harus didukung oleh kesadaran baik pemegang kekuasaan maupun kita yang hari ini ikut berperan aktif di dalam organisasi kepemudaan. Kak Angki, kenapa nama ini mangrove ini menjadi satu? Ini soal mangrove semua pertanyaannya. Masih tertanya. Sedikit mau bahas mangrove ini. Ini soal mangrove terus ini. Jadi edukasi untuk orang semua ini pembahasan malam ini. Itu Kak Angki, apakah hanya di air yang ditanami mangrove yang paling cocok mau baking yang harus mau babat kemudian kita olah menjadi apalah namanya itu, atau boleh ditambah lain sampai harus mangrove ini? Sebenarnya pekerjaan tambak dan lain sebagainya itu boleh, memang boleh. Hanya saja ada rambu-rambu yang perlu kita lihat bersama bahwa ini tidak bisa, ini boleh, ini tidak bisa. Saya kira itu saja ya. Memperhatikan rambu-rambu, ada peringatan-peringatan regulasi yang kita perlu jaga bersama, dan itu menjadi penting. Dan saat ini kalau kita lihat memang rata-rata ya, kalau kita lihat dari Paguat sampai Popaya itu memang itu wilayah tambaknya sudah banyak sekali. Begitu. Ini kameramen selalu dia ambil posisi baring bagi kameramen. Nah, terus Kak Angki, ini kalau dari pelan-pelan dari hilir dulu sampai pada pantai, sebentar mau hulu ulang ini, tapi janganlah. Orang menyesuaikan dengan waktu. Ini so DP pesisir yang saya anggap so kompleks sekali ini masalah ini, memang harus orang mau selesaikan secara bersama. Ini jadi tanggung jawab anak pramuka pada khususnya dan pada umumnya adalah kita seluruh pemuda di Kabupaten Pohuwato, turut menjaga lingkungan yang ada di Kabupaten Pohuwato. Mengenai terumbu karang ini, tadi Kak Angki sempat menyentil sedikit tentang terumbu karang ini. Apa yang kemudian menjadi hal yang sangat urgen dalam terumbu karang tersebut sehingga terumbu karang ini dianggap berbahaya bagi lingkungan sekitar, bagi lingkungan pada khususnya di perairan? Apakah ini berdampak pada penghasilan nelayan itu Kak Angki untuk terumbu karang ini? Iya, sangat berpengaruh sekali terhadap hasil tangkapan nelayan kita yang ada di Pohuwato hari ini. Di wilayah lain itu memang ada pos operasi pengawasan dari bukan yang dari kepolisian, di Pol Air ya. Pol Air. Itu memang ada posnya di pulau yang ada di Lemito sana, berdekatan dengan Pulau Popayato. Hanya saja setelah kita cek hari ini, itu memang sudah tidak beroperasi lagi. Saya menduga karena memang regulasinya sudah diambil oleh provinsi. Jadi regulasi terkait dengan hal tersebut ini sudah ke provinsi. Iya, ya meskipun tidak menafikan bahwa ini juga perlu menjadi peran kita terhadap pengawasan penangkapan secara secara ilegal, dalam hal ini pengeboman ikan yang bisa merusak terumbu karang. Jadi kesimpulannya ini, kalau memang salah mohon diklarifikasi Kang Angki. Jadi kesimpulannya terumbu karang ini kemudian dijadikan sebagai isu yang sangat urgen dalam persoalan lingkungan hanya karena pendapatan nelayan yang menurun, atau karena memang pentingnya terumbu karang ini Kang Angki, ini sampai terumbu karang ini menjadi isu yang sekarang ini juga sedang gencar-gencarnya dibahas gitu. Ini saya kira yang perlu saya mau bilang begini, bahwa penangkapan ikan secara ilegal menggunakan bom itu memang sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan biota laut, sehingga penangkapan ini yang perlu kita awasi bersama sebisa mungkin. Kalau bisa peran-peran pramuka yang terlibat di dalam edukasi ke masyarakat untuk menyadarkan bahwa penggunaan ini memang dilarang. Ada regulasinya, sehingga ya meskipun, tapi saya optimis ya, apapun yang kita lakukan itu tidak sia-sia, itu pasti berbuah hasil. Meskipun tidak hari ini, tapi nanti pasti akan kita menemukan hasilnya. Sejauh ini kalau untuk untuk persoalan terumbu karang ini, apakah Kak Angki sudah melihat bahwa dari pihak pemerintah, para birokrasi telah menseriusi terkait dengan hal tersebut,
Atau juga sama halnya dengan persoalan Manggo tadi, didiamkan kemudian tidak didengar begitu? Kalau sudah dibiarkan so ngiri sekali itu. Kalau dibiarkan so ngiri sekali. Saya kira ada keseriusan, saya melihat ada keseriusan dari pemerintah, dalam hal ini pemerintahan yang hari ini sedang berjalan. Ada keseriusan terhadap soal kerusakan-kerusakan itu tadi. Hanya saja memang masih ada kendala-kendala di lapangan. Contoh keseriusan itu, bukti fisiknya itu seperti apa itu kan? Ini bagus sekali ini pertanyaan ini. Najwa siap. Saya mungkin apa ya? Saya macam rangka oto begitu dia taruh bawah laut. Oh tidak. Ada pada kesimpulannya ada peran-peran keseriusan dari pemerintah dalam hal ini untuk menghentikan itu tadi, baik dari penebangan mangrove sampai dengan pengeboman ikan. Jadi untuk tersangkanya itu untuk saat ini walaupun memang belum ada tindakan tapi sudah diketahui. Perlu diingat saya bukan ketua di wilayah soal itu tadi ya. Saya Oke. Hanya memang saya merasa perlu untuk berbicara ini karena memang saya tinggalnya di daerah pesisir di Lemito. Maka saya merasa ikut berhak ya berbicara soal ini karena perlu Kak Mamat ini saya perlu ceritakan juga. Saya memang karena tinggalnya di daerah pesisir. Itu daerah pesisir, maka saya paling banyak saat sebelum saya kuliah itu memang saya paling banyak beraktivitas di laut memang, sehingga ini bukan hanya informasi yang saya dapatkan bahwa ada pengeboman di sana. Saya melihat langsung itu. Saya melihat langsung bagaimana mereka mengebom ikan. Itu saya menjadi saksi. Dan kalau tidak hanya saya, coba silakan tanya di anak-anak pesisir wilayah Lemito, pasti akan menjawab hal yang sama bahwa mereka menjadi saksi. Mereka pasti pernah melihat kejadian yang sama. Kan ini juga pemerintah sekarang ini kan rangka otomotor ditaruh di bawah laut. Menurut Likangki itu adalah satu langkah yang efektif kemudian untuk dalam apa ya bahasa sederhana, baganti ini terumbu karang yang rusak. Apakah menurut Likangki itu langkah yang efektif untuk baganti itu? Saya tidak berkapasitas untuk menjawab itu ya, karena saya tidak konsen dengan yang begitu. Tapi memang itu yang sebisa mungkin saya bisa jawab apa yang menjadi pertanyaan sejak awal tadi. Ini yang saya suka dari pemateri ini, artinya kalau orang lain dia tidak tahu, oh kalau menurut saya wangin tinggal menge. Oh ini saya suka ini pemateri malam ini. Kalau memang dia tahu tidak tahu ini saya. Semoga cek. Oke. Kak Angki untuk apa DP nama sebagai apa DP nama untuk lagi-lagi untuk terumbu karang. Kemudian apa harapan? Mau tarik kamar ke darat ini pembicaraan karena orang lebih banyak hidup di darat ini daripada hidup di terumbu karang. Oh kalau kita ke darat sendiri semua berlari ke hulu poli ini. Oh tidak, kita masih. Oh iya. Ya tapi silakan barangkali bisa saja. Untuk apa harapannya kemudian untuk Kak Angki kepada pelaku-pelaku yang melakukan mulai dari pembabatan mangrove, kemudian untuk penangkapan ikan secara ilegal atau dalam tanda kutip illegal fishing. Apa kemudian harapan Kak Angki untuk dorang dan untuk pemangku kekuasaan begitu, pemegang kebijakan begitu? Iya. Harapan saya sebagai barangkali harapan kita bersama ya, tidak hanya saya tapi juga menjadi harapan kita semua warga Pohuwato. Harapannya satu, untuk lebih memperhatikan kondisi-kondisi alam sekitar, sehingga dengan begitu kita bisa melihat langsung. Tidak cukup mendengar dari luar, tetapi juga menjadi penting untuk kita turun di lapangan melihat langsung. Baik itu menjadi kita sebagai warga maupun yang memegang peran kekuasaan di Pohuwato. Saya kira itu. Kak Angki sebagai akhir podcast kita pada malam hari ini, apa harapan Kak Angki untuk orang anak pramuka? Tadi ini kan sudah DP
DP pelaku, dari pihak pemerintah, untuk kita anak pramuka, Kak Angki juga yang sempat berkecimpung dengan gerakan pramuka, apa kemudian harapan Kak Angki untuk anak pramuka ke depannya? Oh ya, harapannya karena kita tadi ini sudah berbicara banyak soal mangrove, maka iya harapan saya teman-teman pramuka kalau ini bukan menyuruh, tapi menjadi masukan atau saran untuk ikut terlibat dalam merehabilitasi. Kita bisa kerjasama dengan dinas lingkungan hidup atau dinas-dinas terkait untuk lebih untuk menanam pohon baik dari hulu sampai hilirnya. Dan ya mungkin barangkali kita bisa kerjasama, tapi saya hadir di sini kebetulan juga bukan merupakan bagian dari pemerintahan, hanya menjadi bagian dari pemuda. Tapi barangkali semoga anak-anak pramuka atau Kuarcap atau DKC bisa ikut kerjasama dalam hal menjaga lingkungan sekitar demi untuk kelangsungan atau masa depan Pohuwato yang lebih baik. Oke, Kak Angki untuk DK Channel ini khususnya, apa harapan Kak Angki untuk kami DK Channel agar kemudian bisa lebih berkembang dan lebih memberikan edukasi untuk orang banyak? Apa harapan Kak Angki untuk? Oh ya, tadi sejak awal saya bilang saya mengapresiasi agenda-agenda semacam ini, sehingga ini bisa diteruskan, bisa menghadirkan, ini bisa menjadi sumber informasi untuk khalayak banyak Pohuwato dengan menggunakan, apalagi kalau kita melihat milenial hari ini yang mulai bergeser, bacaan mereka itu sudah bergeser dari yang awalnya membaca koran, membaca buku, ini beralih ke gadget, sehingga agenda-agenda atau kegiatan-kegiatan yang semacam ini itu bisa menjadi informasi tambahan karena penggunaan itu tadi. Ini kalau kita lihat baik dari yang mulai SD sampai orang tua menggunakan gadget, itu bisa menjadi supaya kita yang yang memegang HP handphone itu bisa melihat, ini kan bisa ditonton oleh orang banyak, sehingga harapan saya ini menjadi doa juga dari saya. Agenda-agenda semacam ini, kreativitas anak-anak muda untuk dialihkan ke sini bisa apalagi ya. Hari ini masih top-topnya yang podcast begini ya. Saya entah apa namanya, tapi ya sebetulnya ini podcast. Sebetulnya ini podcast, tapi ini inisiatif yang cukup bagus. Kita bisa mengundang orang-orang yang bisa kita mintai keterangan terkait apa saja, tidak soal lingkungan tapi apa saja. Yang penting kita mengedukasi masyarakat banyak. Saya kira itu harapan saya, menjadi doa juga bagi DK Channel. Oh, DK Channel. Benar sekali ya. 19 channel. Inti jangan lupa like, komen dan subscribe ini channel YouTube ini gitu. Kak Angki, apakah ada closing statement untuk diskusi santai kita pada malam hari ini, Kak Angki? Oke, karena saya hari ini menggunakan ini kacu berada di sekretariat Pramuka Pohuwato, maka closing statement saya adalah anak-anak Pramuka, pemuda khususnya, lebih mengoptimalkan peran-peran mudanya, karena memang muda ini hanya beberapa tahun kita rasakan, sehingga kesempatan muda ini kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, baik memperhatikan yang kita sudah bahas tadi dan lain-lain sebagainya. Yang penting kita mengedukasi orang banyak, bermanfaat untuk orang banyak, sehingga usia muda kita tidak sia-sia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman, kakak sekalian, dari diskusi panjang tadi dengan Kak Angki, tokoh pemuda di Kabupaten Pohuwato, juga bisa saya katakan aktivis lingkungan ya. Kira-kira bagi aktivis lingkungan hidup. Doakan jadi kepala dinas DLH ini. Nah, jadi banyak hal-hal yang kita dapatkan. Tepuk tangan dulu. Sistem wajib itu tadi tuh dari operator dia jadi. Nah, jadi harapan kita semua untuk anak-anak pramuka, kita tidak boleh
kemudian terlalu asik dengan nyanyi-nyanyian, yel-yel, terlalu apa namanya, terbawa pada euforia materi-materi kepramukaan, tapi kita lupa bahwa ternyata daerah kita ini sedang tidak baik-baik saja begitu. Ada peran-peran sosial yang perlu kita perankan. Iya betul. Jangan sampai kita kemudian lupa bahwa ternyata di dasar dharma itu ada cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Oh iya, tepat. Ya. Kemudian ada bertanggung jawab dan dapat dipercaya dan seterusnya. Jadi terima kasih Kak Angki telah hadir pada podcast Litorang pada malam hari ini. Semoga channel ini akan berkembang dan Kak Angki juga akan sukses ke depannya. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Kak Angki. Baik kakak-kakak, terima kasih, kita akhiri podcast kita pada malam hari ini. Demikian yang bisa kami sajikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta cinta paparera hadi wesu.